Semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Marta Bunga Kolodeseran dengan NPM 31220112. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teks prosedur dan teks laporan. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara untuk menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan sistematis dan terstruktur. Contoh di dalam teks prosedur, mungkin teman-teman dapat melihat di belakang produk terdapat banyak langkah-langkah. Di sini merupakan contoh dari pembuatan teks prosedur. Seperti yang kita sudah lihat, terdapat produk lulur wajah di mana memiliki teks yang di belakangnya tertulis cara pakai. Jadi, pada penggunaan teks langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu itu harus dengan sistematis dan terstruktur. Antara lain contohnya gosokkan secara lembut dan merata pada kulit tubuh, khususnya area gelap sampai bersih. Gosok-gosok satu arah untuk kulit yang berambut, aman untuk digunakan setiap hari kapan saja dan di mana saja. Itu merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Ada 4 manfaat dari teks prosedur, antara lain yang pertama, membantu pembaca memahami langkah-langkah melakukan sesuatu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca untuk melakukan sesuatu dengan benar. Yang ketiga, membantu pembaca menghemat waktu. Dan yang keempat, meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam melakukan sesuatu. Struktur dari teks prosedur juga memiliki 3 struktur. Sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus mengenal produk yang kita buatkan, pengenalan tentang apa yang akan dilakukan. Yang kedua, kita harus melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, penutup, di mana penutup yang menjelaskan hasil yang diharapkan. Adapun beberapa ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Dalam teks prosedur, kita harus menggunakan kata-kata imperatif seperti campurkan, adukan, masukkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan urutan seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan tujuan seperti untuk, dengan, tujuan, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat dan efektif. Berikut saya akan menjelaskan tentang teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi tentang suatu kejadian di mana kegiatan atau hasil penelitian yang disajikan secara objektif dan sistematif. Contoh teks laporan. Teks laporan ini kita dapat temukan di sekolah maupun universitas besar. Seringkali teks laporan ini digunakan oleh studi-studi atau kegiatan yang akan diselenggarakan. Contohnya antara lain laporan kegiatan studi tur ke Jogja. Pada tanggal 10 sampai 12 Februari 2003 kami akan melakukan kegiatan studi tur ke Jogja. Kegiatan ini diikuti oleh 50 siswa dan 5 guru. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman siswa tentang budaya dan sejarah Jogja. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dengan agensi sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua, mengunjungi Karaton Yogyakarta dan Taman Sari. Yang ketiga, mengunjungi Pasar Beringharjo dan mengikuti workshop batik. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga tentang budaya dan sejarah Jogja. Contoh yang sudah saya ambilkan itu merupakan contoh dari Google, di mana teks laporan itu harus berisi tanggal dan kegiatan yang dilakukan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa dan siapa saja yang ada di kegiatan tersebut, serta kegiatan-kegiatan yang berlangsung itu kegiatannya apa saja. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita dapat melihat struktur teks laporan. Antara lain, yang pertama, sebelum kita membuatkan teks laporan, kita harus mengetahui dan mengenal tentang kejadiannya atau kegiatan yang dilaporkan.
Yang kedua, kita harus mengetahui latar belakang tentang kejadian atau kegiatan yang dilaporkan. Yang ketiga, kita harus tahu tujuan kejadian atau kegiatan yang dilaporkan. Dan yang keempat, hasil kejadian atau kegiatan yang dilaporkan. Dan yang terakhir, kita dapat simpulkan tentang kejadian atau kegiatan yang dilaporkan. Itu merupakan struktur dari teks laporan sebelum kita membuatkan teks laporan. Adapun berikut ciri kebahasaan dalam pembuatan teks laporan. Ciri kebahasaan ini antara lain kita menggunakan bahasa yang objektif dan netral. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang teknis dan spesifik. Ketiga, menggunakan kalimat yang singkat dan efektif. Yang keempat, menggunakan struktur atau kalimat yang sederhana dan jelas. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang formal dan resmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye.